Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas tentang termometer. Apakah kalian sudah tahu apa itu termometer? Pasti kalian sudah sering dengar kan tentang termometer? Oke, tanpa menunggu lama, langsung aja yuk kita bahas. Jadi termometer berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos dan meter. Thermos artinya panas, sedangkan meter artinya mengukur. Jadi, termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau derajat panas dari suatu benda. Jenis termometer ada banyak, namun yang familiar yaitu termometer zat cair yang terdiri dari termometer raksa dan termometer alkohol, kemudian termometer gas, termometer padat, contohnya termometer bimetal, dan yang terakhir termometer optis, yaitu pirometer optik dan termometer inframerah. Sedangkan berdasarkan hasil tampilan pengukurannya, termometer dibagi menjadi dua, yaitu termometer analog dan termometer digital. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu termometer zat cair. Termometer ini berisi cairan raksa atau alkohol jenis tertentu. Air raksa memiliki keutamaan yaitu warnanya mengkilap, cepat berinteraksi dengan suhu, membeku pada suhu rendah yaitu minus 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang tinggi yaitu lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun, raksa ini sangat berbahaya karena mengandung racun jika sampai pecah. Selanjutnya ada alkohol sebagai pengisi termometer. Biasanya diberi warna biru ataupun merah. Rentang suhu yang dapat diukur tergantung jenis alkohol yang dipakai. Alkohol jenis toluen memiliki rentang suhu antara minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Kemudian, alkohol jenis etil memiliki rentang minus 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Biasanya, alkohol dipakai untuk mengukur suhu rendah. Alkohol mudah menguap, jadi lebih aman dipakai di termometer. Selanjutnya, kita akan membahas termometer yang menggunakan zat cair. Contohnya adalah termometer laboratorium. Kalian pasti sudah tahu kan termometer laboratorium itu bagaimana? Kalau belum tahu, kita akan jelaskan sekarang juga. Bisa kita lihat bagian-bagian dari termometer laboratorium. Yang pertama, ada titik tetap atas, kemudian batang kaca dengan celah kapiler di bagian dalamnya. Lalu ada skala suhu yang menunjukkan derajat panas, kemudian titik tetap bawah, lalu ada tandon atau reservoir zat cair, kemudian yang terakhir di dalam termometer berisikan raksa atau alkohol, seperti yang sudah kita jelaskan di atas. Termometer laboratorium bentuknya panjang dengan skala minus 10 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Biasanya menggunakan air raksa atau alkohol. Namun penggunaannya lebih banyak menggunakan air raksa. Di sini kita juga akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan termometer air raksa dan termometer alkohol. Di sini termometer air raksa memiliki 4 kelebihan, yaitu raksa memuai dengan teratur. Selanjutnya, raksa tidak membasahi dinding kaca. Lalu, jangkauan suhu yang dimilikinya besar. Dan yang terakhir, raksa memiliki konduktivitas yang tinggi. Namun di samping kelebihan raksa juga memiliki 3 kekurangan, yaitu harganya yang mahal, tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu di daerah kutub, serta raksa bersifat racun sehingga berbahaya jika pecah. Kemudian kita akan membahas tentang termometer alkohol. Termometer alkohol ini memiliki 3 kelebihan. Yang pertama adalah harganya murah. Yang kedua, pemuaiannya besar untuk kenaikan suhu yang kecil, atau bisa dibilang bahwa termometer ini sangat teliti. Yang ketiga adalah dapat digunakan untuk mengukur suhu di daerah kutub. Karena titik beku yang dimiliki oleh alkohol bisa mencapai minus 1220 derajat Celcius. Namun, alkohol juga memiliki kekurangan, yaitu titik didihnya yang rendah, kemudian
tidak berwarna sehingga harus diberi warna agar mudah dilihat. Dan yang terakhir adalah membasahi dinding kaca. Jenis termometer yang kita bahas selanjutnya adalah termometer suhu badan atau termometer klinis. Pasti kalian sudah sering menjumpai bukan termometer jenis ini? Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat hingga 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti, akibat raksa tidak akan segera turun. Untuk termometer suhu badan ada dua jenis, yaitu analog dan digital. Termometer digital umumnya bisa menunjukkan hasil secara cepat dan valid. Pada termometer ini, bagian ujungnya terdapat alat sensor. Sensor inilah yang mendeteksi dan membaca suhu tubuh. Untuk penggunaan termometer suhu badan dapat digunakan pada 3 bagian. Yang pertama adalah mulut. Caranya, cukup mendekatkan ujung sensornya di bawah lidah dengan bibir yang tertutup. Kemudian, tunggu hingga hasil pengukuran siap dibaca di layar termometer. Yang kedua adalah anus. Umumnya digunakan pada bayi, karena mereka cenderung sulit untuk dapat diam. Sebelumnya, termometer harus dicuci dulu ujungnya dengan sabun dan dibilas hingga bersih dengan air dingin. Keringkan dengan lap bersih lalu basahi ujung termometer dengan pelumas seperti Rotelium jelly. Dan yang ketiga adalah di bawah lengan atau ketiak. Caranya, lepas baju atau menghimpitkan termometer di antara kedua lengan atau ketiak. Pastikan bahwa sensor sudah terhimpit dan mengenai kulit. Setelah itu, tahan selama 2-3 menit atau sampai sensor berbunyi. Lalu, suhu bisa diamati melalui hasil ukur pada layar termometer. Hal yang perlu diperhatikan bila memakai termometer suhu badan, yaitu jangan menggunakan termometer mulut dan anus secara bersamaan. Harus dipastikan label khusus untuk pemakaian anus atau mulut untuk membedakannya. Pastikan juga sudah mengikuti prosedur dengan benar agar mendapatkan hasil yang akurat. Selamat mencoba! Selanjutnya yaitu termometer bimetal. Termometer ini terbuat dari logam, terdiri dari 2 jenis logam yang digabungkan. Adapun prinsip dasar dari termometer bimetal adalah keping bimetal sengaja dibuat dari 2 buah logam yang memiliki koefisien pemuaian yang berbeda, sehingga jika terjadi perubahan suhu, maka bimetal akan melengkung, karena logam yang satu akan memuai dan lebih panjang dibandingkan logam yang lainnya. Sementara itu, prinsip kerja termometer bimetal adalah dengan menggunakan keping bimetal tipis dan berbentuk spiral. Satu ujung spiral ditahan tetap, sedangkan ujung lainnya menempel ke gir jarum penunjuk. Sesuai dengan prinsip pemuaian, makin besar suhu, maka keping bimetal makin melengkung, menyebabkan jarum penunjuk bergerak ke kanan, menunjukkan angka yang lebih besar. Adapun tipe-tipe termometer bimetal adalah 1. Drip-proof bimetal thermometers. Yang kedua, stainless steel spray-proof bimetal thermometers. Yang ketiga, free angle spray-proof bimetal thermometers. Dan yang terakhir adalah small type thermometers indoor use. Selanjutnya, kita akan berpindah pada jenis termometer selanjutnya, yaitu termometer pirometer optik. Mungkin termometer ini jarang kalian dengarkan, bukan? Karena termometer ini digunakan oleh para ilmuwan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, mencapai 1000 derajat Celcius. Biasanya digunakan untuk mengukur suhu pada peleburan logam. Cara kerjanya berdasarkan perubahan warna logam akibat perubahan suhu. Dan yang terakhir adalah termometer inframerah. Mungkin kalian sering menjumpainya di tempat-tempat umum seperti kafe, mal, atau restoran. Karena dengan adanya pandemi COVID-19, termometer ini sering digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Karena termometer ini dirasa merupakan termometer yang paling efisien. Cara kerjanya adalah mengukur suhu tubuh seseorang tanpa menyentuh bagian tubuh tertentu. Hal ini bisa dilakukan karena pengukuran suhu tubuh menggunakan sensor inframerah yang ada dalam termometer. Penggunaannya hanya cukup mendekatkan ke arah dahi, kemudian sensor inframerah akan bekerja menghitung suhu tubuh seseorang. Sangat mudah, bukan?
Karena kita telah mengenal jenis-jenis termometer, maka sekarang kami akan menunjukkan atau berbagi tips tentang cara perawatan dan penyimpanan termometer. Secara umum, hendaknya kita mengetahui bagian mana yang disebut pengukur suhu atau ujungnya, serta bagian yang disebut pegangan. Termometer dapat dibersihkan dengan air hangat. Namun yang perlu diingat, yang dicelupkan ialah pegangan termometer saja. Bila proses pencelupan selesai, maka cucilah termometer menggunakan air biasa. Bisa juga dengan air sabun. Apabila termometer itu jenis digital, maka perlu berhati-hati untuk tidak merusak bagian elektroniknya. Jika itu termometer untuk mengukur suhu badan, bisa diusapkan cairan antibakterial. Setelah itu, cuci kembali termometer dengan air hangat agar tidak ada bahan kimia yang masih menempel di termometer. Jika termometer sudah dibersihkan, maka simpan dalam plastik baru dan letakkan di tempat yang bersih dan kering. Seperti itu cara untuk merawat dan menyimpan termometer. Yeay! Kalian sudah mengetahui tentang jenis-jenis termometer dan cara penyimpanannya. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah mampir ke tugas kami. Saya Tias Krisilia, mewakili teman saya Faradiba Widiasti dan Nailul Hikmatur Rasyidah, pamit undur diri. Bye-bye. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih.